warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita telah berikan nikmat, ribuan nikmat, dan salah satunya nikmat dalam agar kita mempelajari bahasa Indonesia ini. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam tidak lupa juga kita hadiahkan ke junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim mubarik alaih, dimana dengan kita bersalawat kepada beliau kita akan diberikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya di sini Ahmad Hamzah Ramadan dengan berkodekan NIM yaitu 0307202051 akan memaparkan sebuah materi yaitu kata dalam rangka memenuhi tugas mid semester bahasa Indonesia. Pertama ialah pengertian kata. Kata adalah satuan bentuk terkecil dari sebuah kalimat dan dapat berdiri sendiri dan juga memiliki makna. Selanjutnya, pembagian kelas kata. Pertama ada kata benda, yaitu jenis kata yang menunjukkan suatu benda. Dan kedua ada kata kerja, kata yang menunjukkan suatu perbuatan. Ketiga kata sifat, itu kelompok kata yang mampu menjelaskan atau mengubah kata benda menjadi kata ganti atau kata ganti menjadi kata yang lebih spesifik. Ketiga ada kata ganti, yaitu kata yang dipakai untuk menggantikan benda atau sesuatu yang dibendakan. Yang kelima ada kata keterangan, itu kata yang memberikan keterangan pada kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan, bahkan mampu memberikan keterangan pada seluruh kalimat. Keenam, kata bilangan, itu jenis kelompok kata yang menyatakan suatu jumlah, kumpulan, dan urutan sesuatu yang dibendakan. Dan yang ketujuh ialah kata tugas. Kata tugas ialah kata yang memiliki arti gramatikal tetapi tidak memiliki arti yang leksikal. Selanjutnya ialah bentuk kata. Adapun yang pertama yaitu perubahan bentuk awalan. Seperti dengan menambahkan men, meng, ataupun di. Men itu seperti menulis, melamar, atau memantau. Sementara meng yaitu mengantuk, mengajar, dan mengamalkan. Dan adapun di yaitu ditulis, dilamar, dan dipantau. Selanjutnya perubahan yang kedua bentuk perubahan akhiran. Di sini tertera ialah akhiran an, i, dan kan. Adapun akhiran an itu seperti tulisan, tatapan, tantangan. Kalaupun i itu temui, sukai, dan pandangi. Dan untuk yang kan yaitu tumbuhkan, sampaikan, dan umumkan. Selanjutnya kata sisipan. Yang ketiga kata sisipan yaitu dengan menambahkan dua huruf di tengah-tengah kata, seperti menambahkan huruf L, EL, yaitu geletar, geligi, seperti geletar, geligi, dan gelantung. Dengan penambahan huruf IM, yaitu contohnya gemuruh dan gemetar. Selanjutnya yang keempat, gabungan imbuhan. Gabungan imbuhan ini yaitu menambahkan imbuhan di awal kata dan di akhir kata, seperti penambahan imbuhan di samakan, yaitu contohnya seperti ditunjukkan dan
penambahan imbuhan meng dengan kan, yaitu menunjukkan. Adapun yang kelima yaitu kata pengulangan seperti tanda dengan menjadi tanda-tanda dan orang menjadi orang-orang. Keenam ada kata unsur terikat dan kata dasar, yaitu sejarah dengan kata sejarah dengan ditambahkannya kata pra menjadi kata prasejarah. Adapun penambahan kata swa menjadi swadaya ataupun swasembada atau swakarsa. Dan penambahan unsur terikat seperti pasca, yaitu pasca sarjana, pasca panen, dan pasca perang. Yang ketujuh, pembentukan kata dengan kata dasar. Itu yang pertama ada kata dasar dengan kata dasar seperti tanda dan tangan menjadi tanda tangan. Selanjutnya gabungan kata dengan imbuhan awalan dan akhiran seperti tanggung jawab menjadi pertanggungjawaban. Singkatan dan akronim. Kita akan mulai dari singkatan terlebih dahulu. Singkatan nama diri seperti nama resmi, lembaga pemerintahan, organisasi, instansi, dan lain-lain. Itu dengan awalan huruf kapital dan tanpa titik, seperti DPR, RCTI, KPU, PDI, dan lain-lain. Kedua, singkatan kata-kata umum 3 huruf. Contoh seperti DSB dan sebagainya, DKK dan kawan-kawan, DLL dan lain-lain, ataupun sebagainya. Yang ketiga, singkatan kata-kata umum 2 huruf. Contoh seperti AN, OB, dan SD, ataupun sampai dengan. Yang keempat ialah singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, dan lain-lain dengan huruf kapital dan menggunakan kata titik. Contoh seperti R.A. Kartini, profesor, dan insinyur. Yang kelima, singkatan kata satuan ukuran, takaran, timbangan, satuan mata uang. Contoh seperti kilogram, sentimeter, dan rupiah. Akronim. Pertama ialah akronim nama diri yang berupa gabungan antara awal kata dengan awal kata dari deretan kata, semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital seperti Stain, IKIP, MUI, ataupun UINSU. Yang kedua, ada akronim nama diri yang berupa gabungan antara suku kata dengan suku kata atau antara awal kata dengan suku kata dari deret kata diawali dengan huruf kapital. Contoh seperti Golkar, Puskesmas, Unhas, dan lain-lain. Yang ketiga, akronim bukan nama diri dan berupa gabungan antara suku kata dengan suku kata atau antara suku kata dengan awal kata dari deret kata, semuanya ditulis dengan huruf kecil seperti pemilu, rudal rapim, bemo patas, dan lain-lain. Saya sampaikan mengenai materi tentang kata. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ